Kayaknya udah pada nggak sabar, jadi dimulai aja. Teman-teman, hari ini kita seperti minggu-minggu sebelumnya, enggak sih, beda sih sebenarnya sih minggu. Jadi kita bikin sekarang acara hari Senin nih lebih bervariasi ya. Jadi kalau hari Rabu kita bikin variannya itu ada LOP, kadang-kadang kita ada acara bedah produk. Terus kalau hari Senin ini kadang-kadang kita ada bisnis talk, kadang-kadang kita ada training, kadang-kadang kita ada sharing, ada ngobrol-ngobrol aja, ada tanya jawab dan lain-lain. Di hari Sabtu pun begitu, kadang-kadang seminar, kadang-kadang Q&A aja. Eh, Produknya juga bisa beda-beda kalau seminar kan masuknya kemana. Jadi kita bikin varian di setiap acara ya teman-teman, biar nggak apa ya, dibilang bosen, nggak mungkin bosen juga sih. Karena kalau yang jalanin bisnis pasti ada duitnya, nggak mungkin terima duit bosen gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal bosen, ilah, ini masuknya dari sini nih, ya kan? Jadi ngomong-ngomongin soal bosen, saya nggak tahu, mungkin dari member-member yang ada di Zoom atau di Facebook. Halo yang di Facebook, apakah ada yang udah lama banget atau mungkin lama itu relatif ya, beda-beda. Menurut saya lamanya mungkin 200 tahun, menurut teman-teman mungkin lama itu 2 jam menunggu aja lama gitu kan, sebenarnya relatif. Tapi mungkin tema hari ini kan untuk yang bosen-bosen. Jadi udah pada bosen lah harusnya ya. Kayak mungkin bosen ditolak terus, bosen nawarin orang by WhatsApp di blok WhatsAppnya, bosen nawarin orang secara langsung offline dicuekin, bosen dikira dikira sales obat, bosen hidupnya gini-gini aja, bosen keluar rumah setiap hari tapi nggak closing-closing gitu kan pas pulang lagi. Jadi bosen, itu semua bisa kita bilang bosen. Nah, jadi hari ini kita akan bahas gimana cara mengobati rasa bosannya itu, teman-teman mungkin ya. Jadi kayak lebih ke arah untuk member-member lama ya, mungkin kalau udah lama di AFC bonusnya mungkin 1 M sebulan, bosen ya kan. 1 M sebulan nih gitu kan, bosen nih, mau mau jadi 500.000 aja sebulan, gimana caranya ya, bosen, nggak ada yang tahu ya, namanya manusia kan unik ya, bosennya beda-beda. Jadi hari ini kita mau membahas tentang kebosanan secara keseluruhan, tapi tentunya yang berkaitan dengan AFC Life Science ya teman-teman. Jadi bukan bosen punya bini satu bosen, enggak ya, itu jangan ya. Jadi bosen kita ini bosen yang berkaitan dengan bisnis. Jadi teman-teman, bosen kita ini bosen pasti, namanya orang ya, namanya manusia, kita setiap hari melakukan rutinitas yang sama dan lain-lain, kita pasti bosen. Cuman ada caranya juga yang akan dibawakan oleh speaker kita hari ini. Jadi speaker kita hari ini adalah seorang member yang bisa dibilang tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu ini dibawa asuhan langsung oleh GM-nya, ya kan? Eh, Terus beliau ini juga terkenal kreatif juga, jadi suami istri member nih. Ini suaminya kreatif dalam membuat ide-ide konten dan lain-lain, kalau istrinya juga gitu sama. Jadi ini kalau yang saya lihat, suami istri ini sering menang promo-promo kalau yang tentang kreatif nih, menang terus gitu kan. Jadi harusnya nggak, teman-teman nggak akan bosen kalau dengerin yang ini, nggak akan bosen juga kalau mendengarkan sharing dari orang satu ini. Oke teman-teman, menyala abangku. Langsung tuh menyala abangku. Siap. Langsung aja menyala abangku. Kita sambut Pak Samsu. Halo, selamat malam, Abang Samsu. Oke, menyala abangku. Menyala. Nah, ini dia kan. Ah, Baru kali ini judul Oke, pakai emoticon loh. Ini doang kan satu itu udah dia dibilang kreatif ini, makanya. makanya. Pokoknya malam hari ini kita bikin menyala. Nah, Nah, thank you Mas Angga. Saya lanjut siap. ya, Bang. Buat teman-teman semua, sebelum kita memulai sharingnya ya. Jadi malam hari ini teman-teman kita cuma sharing. Sharing based on my experience. Oh, pintar juga saya bahasa Inggris ya. Nah, tetapi supaya lebih seru teman-teman, nah absen semua dulu. Misalnya nih Anda dari Medan, bikin tulis tuh, Medan menyala abangku. Ah, gitu. Kalau yang dari Bogor, dari Jakarta, Jakarta menyala abangku. Yes, coba diketik dulu teman-teman. Sambil juga menunggu teman-teman yang lain. Ya, wih ada Bontang juga nih. Ada Timur Leste juga ada, Tarakan, Bangka, Sidrap.
Depok, wih. Bali, Bekasi, Sidoarjo, Wakatobi, Ambon, Jakarta Selatan, Papua Barat. Mantap. Pokoknya kita bikin menyala malam hari ini. Dari Makassar juga ada. Jogja juga. Bandung, Gresik, Lumajang, Takalar. Wih, ada juga nih Takalar nih. Bang Sams, kan, apa ya? Kak Zul, kita toh. Ya, ada Ambon, Jambi, Bogor. Kita kasih menyala, Bangku. Sebelum mulai Pak, Ya. sebelum mulai ini klarifikasi dulu aja Pak. Ini sebenarnya Pak Samsu ini member AFC, bukan bukan orang Meksiko ya, bukan kartel-kartel gitu ya dari fotonya ya. Jadi kemarin Iya, banyak iya. yang bilang ini kartel ya katanya. Bukan, ini member AFC dari Ya, Makassar. nah itu dia teman-teman. Itu fotonya diedit teman-teman ya itu. Soalnya Mas Angga foto saya dari sejak saya join AFC itu Ya itu di terus awal ya. fotonya dipasang gitu. Nah sekarang saya ganti kemarin saya untuk demi live malam hari ini saya kemarin ke Italia foto tuh untuk saya kirim ke Mas Angga supaya dipasang yang baru gitu teman-teman. Oke teman-teman. Ya, jadi malam hari ini yang kita akan sharingkan, thank you teman-teman sudah komentar semua, terima kasih sudah komentar. Tentu komentar Anda membuat saya pun juga semakin menyala di sini teman-teman. Ya, semakin semangat untuk berbagi. Ya, jadi malam hari ini saya akan berbagi bagaimana tetap menjaga semangat itu. Nah, karena apa teman-teman? Bonus besar, semangat, oke. Itu biasa gitu loh. Jaringan berkembang, semangat, tetap semangat, itu mah biasa ya. Eh Capai trip, semangat, itu biasa gitu. Nah, yang jadi persoalan teman-teman, bagaimana ketika omsetnya mungkin turun, pencapaiannya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, timnya tidak seberkembang yang kita harapkan, bonusnya tidak sebesar yang kita harapkan. Nah, di situ bagaimana semangat kita tetap ada gitu. Bagaimana semangat kita tetap menyala di situ teman-teman. Itu yang perlu ya. Tentu ada resepnya lah. Itu tentu resepnya itu teman-teman berdasarkan dengan pengalaman saya. Ya berdasarkan dengan pengalaman saya, bukan pengalaman siapa-siapa tetapi pengalaman saya. Saya juga teman-teman bukan orang yang cepat dalam menjalankan bisnis seperti ini. Ya, bukan orang yang tiba-tiba join, wah melejit gitu ya. Cepat sekali. Saya bukan orang seperti itu teman-teman. Tetapi saya orang yang memiliki daya tahan. Nah tentu untuk memiliki daya tahan ini untuk berjuang, ada hal-hal yang perlu kita pahami. Ya, ada hal-hal yang perlu kita pahami supaya kita tetap semangat gitu loh teman-teman. Em, karena kalau kita tidak, ya jadi saya selalu ingat masalah apa kalau Pak Niko tuh ngomong tuh ya. Ini bukan masalah cepet-cepetannya gitu ya. Ini bukan masalah cepet-cepetannya, tapi panjang-panjangannya gitu loh ya. Karena kita suka yang panjang-panjang kan. Nah, itu dia teman-teman. Kita memang apa ya? Bukan masalah cepatnya di sini. Ada orang ya tentu teman-teman kalau bisa cepat ya kenapa tidak ya? Kalau bisa cepat dan Anda bisa bertahan ya itu jauh lebih bagus lagi. Ya jauh lebih bagus lagi kalau Anda bisa cepat dan terus bisa bertahan itu lebih dahsyat lagi. Nah, di sini teman-teman saya mau sharingkan apa namanya nih pengalaman saya bagaimana saya bisa terus bertahan. Tentu saya pun juga teman-teman saya yakin juga sama dengan teman-teman di luar sana ada istilah kayak pasang surutnya, ada juga kayak semangatnya tiba-tiba ada juga lagi tidak naik lagi semangatnya gitu loh teman-teman. Tetapi perlu kita eh, tahu resepnya gitu loh supaya bisa terus semangat, terus berjuang ya pantang menyerah teman-teman. Nah, beberapa resepnya hari ini saya akan bagikan buat teman-teman semua. Tentu sekali lagi itu pengalaman dari saya ya, tentu pengalaman dari saya kenapa saya bertahan di sini. Nah, saya sudah catat-catat tadi teman-teman. Yang pertama supaya semangat kita tetap menyala ya, tetap semangat gitu loh apapun kondisinya. Yang pertama adalah pahami dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi pahami
kenali apa yang kita kerjakan. Maksudnya apa? Contoh nih teman-teman, kita ini kan semua member MLM. Ya, teman-teman harus memahami bahwa bisnis MLM yang kita kerjakan ini adalah satu bisnis yang memang luar biasa gitu. Akan tidak mudah rasanya teman-teman kalau Anda menjalankan, mau semangat di bisnis Anda yang Anda jalani, tetapi Anda menganggap bahwa MLM ini adalah bisnis yang kesekian. Anda menganggap bahwa bisnis ini, ini cuma karena sudah tidak ada pilihan yang lain lagi gitu. Saya jalankan MLM ini karena ya saya udah melamar ke sana kemari, kerja ke sana kemari, sudah tidak ada pilihan lain, hanya ini saja. Ya coba-coba siapa tahu berhasil. Rasanya sulit teman-teman untuk bisa Anda menemukan, untuk terus semangat kalau Anda tidak mengenali bisnis yang Anda jalani gitu loh. Nah, makanya di sini langkah awalnya adalah pahami bahwa ini adalah bisnis yang luar biasa. Ini adalah bisnis hebat gitu loh teman-teman. Anda harus memahami bahwa bisnis MLM ini adalah satu bisnis yang bisa di jangka panjang gitu loh. Bisa kita kerjakan, bisa dijadikan pegangan hidup. Teman-teman, saya cerita seperti ini. Separuh hidup saya saya sudah, ibaratnya itu sudah ku jalani dengan MLM. Saya itu kepingin sekali bahwa saya mau membuktikan kepada semua orang. Maksudnya itu membuktikan ke diri sendiri sih ya. Maksud saya bahwa MLM itu bisa dijadikan pegangan hidup gitu loh. Kan banyak orang di luar sana yang takut gitu ya, yang tidak berani menjalani bisnis MLM ini gitu loh, karena takut tidak bisa dipegang lah, tidak bisa dijadikan kepegangan hidup. Teman-teman, saya mau cerita. Saya ini memulai network marketing sejak semenjak kuliah lah. Semenjak kuliah. Tepatnya saya kuliah teman-teman itu tahun 2000 selesai. Bukan, baru masuk kuliah di situ. 2003 lah tepatnya. Nah, di 2003 itu saya sudah mulai berbisnis network marketing. Ya, saya sudah mulai berbisnis network marketing. Karena pada saat itu ya saya ibaratnya saya melihat ini bisnis dahsyat sekali gitu loh. Ini bisnis keren sekali. Ya, jadi saya mulai dari 2003 itu saya sudah mulai berbisnis. Tapi awal saya berbisnis teman-teman, ya namanya juga saya ini pada saat itu ya kita belum ada pengalaman gitu ya. Mulai belajar, terus belajar dan belajar teman-teman. Nah, pada saat memulai jalankan bisnis seperti ini, saya juga sambil kerja gitu loh teman-teman ya. Bukan sambil kerja, tapi sambil kuliah pada saat itu mulai tawarkan belajar gitu, melatih mental berbisnisnya. Sampai akhirnya selesai kuliah saya lanjutkan gitu loh. Ya, saya lanjutkan bisnis MLM lagi. Nah, tapi pada saat menjalankan itu teman-teman, saya lagi mendapatkan tantangan gitu loh, karena tentu butuh operasional ya, butuh uang operasional pada saat itu. Nah, makanya karena saya tidak punya uang operasional pada saat itu, makanya saya kerja juga ya. Jadi saya sambil kerja sambil menjalankan bisnis MLM lah. Ya, sambil kerja. Nah, ketika sudah hasilnya di MLM ini sudah luar biasa, maksudnya ini bukan juga luar biasa gimana ya, sudah bisa ada operasional begitu teman-teman, sudah saya fokus saja. Saya ingat sekali kalau teman-teman nonton tuh di YouTube saya atau nonton di TikTok saya. Nah, sekedar informasi teman-teman, kalau mau nonton di YouTube saya jadi Samsu Madain, di YouTube, Instagram, TikTok semua Samsu Madain. Tapi ingat teman-teman, kalau nonton videonya ingat subscribe ya. Kalau nonton YouTube-nya atau TikTok-nya ingat follow. Ya. Jadi saya cerita di situ bahwa dari 2003 saya memulai bisnis seperti ini teman-teman. Nah, saya ketika hasilnya sudah mulai di atas gaji saya pada saat itu, hidup adalah pilihan teman-teman. Akhirnya saya memulai resign dari tempat pekerjaan saya. Di tahun 2005 saya resign dari tempat pekerjaan saya, sampai hari ini saya terus ber-MLM gitu. Nah, inilah aku bilang teman-teman, saya memilih MLM itu ya karena memang saya memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis yang keren gitu. Nah, yang jadi persoalan banyak di antara kita ini
mengerjakan MLM itu karena satu, mungkin karena tidak enak sama temennya, atau mungkin karena apa ya, tidak enak sama, terpaksa lah istilahnya, tidak enak sama calon mertuanya atau apa teman-teman. Atau dia menjalankan memang bukan karena dia memahami bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa gitu. Dia cuma sekedar ikut-ikutan gitu loh. Lihat orang dapat tur-tur, oh dia ikut gitu kan, rame-rame gitu loh. Paham enggak? Pokoknya ikut-ikutan aja. Walaupun juga ada juga teman-teman awalnya ikut-ikutan akhirnya berhasil gitu. Ada juga orang yang karena tidak enakan aja akhirnya ikut rame-rame gitu. Nah, jadi kalau saya teman-teman, ya memang saya memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa yang bisa dijadikan pegangan hidup. Makanya mulai semenjak saya berhenti jadi semenjak berhenti jadi karyawan, saya hanya kerjakan di MLM ini teman-teman. Nah, itulah aku bilang tadi teman-teman bahwa harus memahami apa yang Anda jalankan itu memang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang teman-teman bisa jadikan pegangan hidup. Kan banyak di luar sana takut gitu ya. Ya saya memaklumi juga teman-teman ya. Saya mau cerita bahwa di tahun 2005 itu teman-teman saya belum menikah. Makanya ketika saya memutuskan untuk berhenti, saya cuma bilang begini pada saat itu. Ini sih kurang bagus sih kata-katanya, tetapi saya sampaikan apa adanya. Ketika saya mau berhenti tahun 2005 itu saya cuma bilang begini, kalau mau menderita, menderitalah. Kalau memang mau susah ya susahlah hidupku. Mumpung saya masih sendiri, mumpung saya belum menikah, mumpung saya belum punya keluarga, mau menderita menderitalah, mau susah ya susahlah gitu. Itu kata-kata saya dulu teman-teman 2005. Ya, saya akan kerjakan bisnis ini, saya akan jalankan bisnis ini dengan fokus, dengan komitmen pada saat itu teman-teman. Akhirnya sudah saya jalani bisnis MLM pada saat itu dan terus saya komitmen betul-betul menjalankannya. Sampai teman-teman saya fokus sampai 14 tahun, fokus hanya satu MLM. Apakah itu AFC? Tentu bukan teman-teman. Ya cuma pada saat saya fokus itu teman-teman hasilnya memang luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu bahwa dari hasil MLM itu, satu, saya bisa beli motor gitu. Kedua, saya bisa menikah. Istri saya itu hasil MLM teman-teman. Istri saya tuh hasil MLM. Ya, makanya tuh saya jengkel sekali kalau ada orang bilang, eee, "Kenapa ini bukan MLM?" Emang kenapa kalau MLM gitu loh? Ya MLM itu sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Saya ini ya, hidup saya itu dari MLM, teman-teman. Motor dari MLM, istri dari MLM, rumah dari MLM, mobil dari MLM semua. Jadi kalau ada orang di luar sana yang mengatakan, ini bukan MLM, itu jengkel sekali saya teman-teman. Emang kenapa kalau MLM? Emang kenapa? Hasilnya MLM saya teman-teman membuktikan bahwa MLM itu dahsyat, MLM itu luar biasa. Makanya saya kepingin sekali membuktikan bahwa saya mau membantah semua orang di luar sana yang mengatakan bahwa MLM itu tidak bagus, MLM itu apa, MLM itu bisnis yang kesekian, atau MLM itu hanya terpaksa jalani. Teman-teman, kalau Anda melakukan bisnis itu Anda tidak pahami, Anda tidak mencintai ini MLM, repot untuk kita terus untuk semangat gitu. Nah, saya mau kasih tahu buat teman-teman AFC di sini bahwa saya ini produksi MLM gitu. Ya, separuh hidup saya itu MLM. Ya, kenapa saya semangat sekali di MLM ini karena saya tahu bahwa bisnis ini dahsyat, bisnis ini luar biasa. Banyak cara teman-teman cari uang. Ya, banyak cara cari uang, banyak. Apalagi sekarang zaman zaman internet ya, zaman eh milenial gitu ya. Eh banyak cara untuk cari cari apa? Cari uang gitu loh. Ya apalagi salah satunya ya saat ini yang paling banyak juga ramai sekali itu adalah TikTok misalnya. Apa TikTok? Anda jualan di TikTok, affiliate gitu ya, banyak sekali. Tunggu apa nih apa komentarnya nih?
Ini saya cerita, Pak, kan memahami bisnis, memahami kan judul alasan saya apa ya untuk supaya tetap kita semangat adalah pahami bisnis ini. Itulah kenapa aku cerita bahwa pahami bisnis ini. Nah, saya cerita memahami bisnis ini, ya pahami bisnis MLM ini supaya kita tetap semangat. Nah, kan banyak di antara kita, Pak, jalannya MLM itu ada asal ikut-ikutan saja. Bukan masalah saya cerita masalah hidup saya bagaimana, tetapi saya ceritakan bahwa begitu saya memahami bisnis MLM ini untuk teman-teman, kita harus memahami apa yang kita jalani gitu loh, Pak. Oke, oke, ya. Jadi pertama itu tadi pahami bahwa bisnis MLM adalah bisnis yang luar biasa. Kenapa saya cerita ini teman-teman? Ya, saya tahu Anda yang sudah nonton ini, Anda yang mungkin sudah pengalaman di MLM di situ. Tapi tahu nggak teman-teman? Di sini tidak semua orang paham. Banyak orang juga jalankan asal ikut-ikutan saja, bro. Ya, atau bro atau sister kata di situ. Ya, jadi di sini juga tidak semua paham. Jangan Anda anggap diri Anda itu sudah senior di sini, menganggap semua udah paham di sini. Enggak lah, banyak orang di sini nggak paham kok, nggak paham dengan apa yang dia jalani. Ya, jadi teman-teman, walaupun Anda sudah lama di sini, ya, walaupun Anda sudah lama di sini, harus ingat pesertanya ini bukan senior di MLM. Anda ini juga belum tentu semua paham di sini kok. Ya, jadi teman-teman saya mau kasih tahu, ini yang pertama tadi pahami apa yang Anda jalani gitu loh, ya. Pahami apa yang Anda jalani. Ya, jadi begitu maksudnya memahami bahwa betul-betul bahwa MLM itu bisa dijadikan pegangan hidup buat kita. Ini menyala jadi semangat saya nih kalau begini nih. Ya, nggak apa-apa sesama member AFC dikasih paham juga gitu loh bahwa di sini nih bukan orang paham semua tentang MLM, Bro. Ya, Bro atau sister kan di situ tadi yang komentarnya kita semua produksi MLM. Ya udah memang Anda sudah jalan di sini ya produksi MLM, tetapi di sini tidak semua, Bro. Bro, sister, apakah orang lagi semangat ini bicara, malah sembarangan dibahas ini. Jadi merusak konsen sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Ya, itu karena coba tuh lihat komentarnya orang kan. Iya. Ya, dilarang cerita pengalaman hidupnya. Saya ceritakan gitu loh. Ya, sorry ya teman-teman ya, agak-agak semangat sedikit, agak-agak naik sedikit ini ya. Oke, ya jadi pahami teman-teman apa yang kita jalani. Ya, kemudian yang berikutnya teman-teman, saya baca dulu nih. Ya, jadi ya setelah kita pahami teman-teman bahwa apa yang kita jalani ini, kemudian kembali lagi pahami perusahaan kita, company profile-nya. Ya ini juga yang membuat selalu saya semangat apa? Kita berada di perusahaan yang luar biasa teman-teman. Ya, kita berada di perusahaan yang luar biasa. Mungkin ada sebagian di antara kita di sini yang belum paham, ya, yang belum paham bahwa ingat perusahaan kita ini secara korporasi itu sudah 200 tahun teman-teman. Sudah 200 tahun. Secara IFC-nya sudah lebih 55 tahun gitu. Ya, sudah 55 tahun. Nah, kita harus memahami ini karena apa? Kita tentu harus mencari perusahaan yang kuat, teman-teman. Ya, jangan sampai sama seperti saya dulu yang mungkin karena perusahaannya tidak terlalu kuat, akhirnya ya kita sudah berjuang 14 tahun, akhirnya saya harus memulai lagi dari awal. Tetapi ya bagi saya tidak ada masalah karena itulah pengalaman hidup yang saya jalani, yang saya alami gitu loh, teman-teman. Ya. Itulah pengalaman hidup yang saya alami. Ya, jadi kita pahami bahwa kita ini sekarang kita berada di perusahaan yang luar biasa, di perusahaan yang sudah bertahan begitu lama. Nah, karena kan begini, banyak juga kan di tempat ya atau di yang kita prospek itu kan yang bertanya, ini perusahaannya gimana, Pak? Bapak bisa jamin nggak bertahan lama? Nah, itu kan sering ada kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Ini Bapak bisa jamin nggak ini perusahaannya lama gitu?
Itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, banyak juga yang pertanyaan seperti itu. Nah, apa yang saya jawabkan, saya kadang jawab bilang begini, teman-teman, perusahaan ini sudah 55 tahun di Jepang. Artinya apa? Kalau dia sudah bertahan 55 tahun, ya, dia udah melewati berbagai macam gelombang ekonomi, teman-teman. Ya, berbagai gelombang ekonomi, dan dia bisa eksis sampai hari ini, ya, bisa eksis sampai hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Sama lah kita ini, umur-umur 40 tahun ke atas, ya ibaratnya kita dilempar di mana saja, kita bisa, teman-teman. Kita udah tahu cara cari uang gitu loh. Kita udah tahu cara cari uang. Nah, makanya hal ini juga yang kalau ini saya cerita pengalaman pribadi saya, kenapa saya tetap bersemangat, karena saya udah tahu bahwa saya berada di perusahaan yang luar biasa yang sudah membuktikan dia bisa eksis sampai 55 tahun gitu. Itu loh teman-teman. Kita udah berusaha berada di perusahaan yang tepat. Tinggal kitanya aja nih. Tinggal kitanya aja. Kita saja nih, apakah kita mampu bertahan atau tidak. Nah, inilah yang kita bahas, teman-teman. Supaya kita terus semangat ya. Ini yang harus kita pahami. Bahwa teman-teman itu sudah berada di perusahaan yang luar biasa. Nggak perlu cari-cari lagi. Karena perusahaannya sudah terbukti gitu loh. Kalau istilah kita sudah teruji secara klinis lah. Ya, walaupun teman-teman, saya selalu bilang, 1 detik ke depan kita tidak ada jaminan. 1 detik ke depan kita tidak bisa jamin apakah kita nggak bakalan tahu. Tetapi teman-teman, minimal kita tahu tuh track recordnya seperti apa. Nah, perusahaan kita udah membuktikan track recordnya luar biasa. Ya, track recordnya sudah luar biasa sekali. Ya, jadi maka itu yang membuat saya semakin semangat di bisnis ini. Ya, semakin semangat. Artinya kita ini kan bukan mau berjuang. Mungkin kalau teman-teman nonton di TikTok saya itu, kenapa kita harus memilih perusahaan yang kuat, yang sudah terbukti, ya karena kita ini bukan mau berjuang hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Kalau perlu kita berjuang sampai anak cucu kita gitu. Ya, jadi ini faktor yang kedua, teman-teman. Yang pertama tadi adalah kenali apa yang Anda jalani. Ya, yang kedua, tahu bahwa kita ini kita udah pelajari company profile bahwa kita sudah berada di perusahaan yang luar biasa, yang dahsyat gitu. Ya, yang sudah membuktikan. Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga adalah pahami sistemnya. Ya, pahami sistem AFC. Tentu kalau kita bercerita tentang begini, tentang sistem ya, orang bilang, mana sistem yang lebih bagus? Tentu teman-teman, tidak ada sistem yang kalau Anda tergantung Anda bertanya kepada siapa. Kalau Anda bertanya di MLMA, pasti dia akan mengatakan sistemnya lebih bagus. Tanya ke MLMB, juga pasti begitu, dia akan bilang bahwa sistemnya dia lebih bagus. Jadi tidak perlu kita mau berdebat mau bagaimana, teman-teman. Kita sistemnya AFC dahsyat sekali, ya. Teman-teman ya, sistem AFC gampang sekali, mudah, sangat gampang udah dapat bonus. Apa faktanya? Apa buktinya? Mudahnya sistem AFC membuktikan banyaknya orang yang mendapatkan bonus di AFC. Terus apa buktinya banyak orang yang mendapatkan bonus di AFC? AFC mendapatkan rekor muri sebagai MLM pembayar bonus terbesar di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita pahami semua, teman-teman. Itu semua yang membuat saya semakin semangat loh, bahwa kita ini berada di perusahaan yang luar biasa dengan sistem yang dahsyat. Nah, banyak di antara kita yang nggak memahami sistem kita, yang nggak mengerti. Ya, walaupun memang sebenarnya teman-teman tidak perlu juga Anda harus hafal semua, pahami semua sistem baru Anda jalan. Tetapi minimal teman-teman itu harus memahami bahwa sistem AFC itu dahsyat. Sistem AFC itu banyak orang yang bisa dapat hasil di sini. Apa buktinya? AFC sudah menjadi MLM pembayar bonus terbesar di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi itu yang ketiga, bahwa kita memahami, kita tahu bagaimana sistemnya. Kemudian kita harus tahu lagi produknya, teman-teman. Nah, ini penting juga nih. Ini yang berarti ini sudah yang pertama tadi, kenali apa yang kita kerjakan, kemudian kenali company profile-nya. Yang ketiga adalah sistemnya, yang keempat adalah produknya. Teman-teman, ketika awal saya jalani bisnis ini, yang pertama saya perhatikan apa? Produknya.
Banyak orang di luar sana yang selalu mengatakan, "Ah, saya nggak peduli dengan produk, saya itu peduli dengan sistemnya, support sistemnya." Saya cuma bilang teman-teman, kalau ada orang mau begitu, kalau ada orang mau begitu, saya nggak peduli, udahlah, nggak usah dibantah. Tetapi saya mau kasih tahu teman-teman, memilih perusahaan, pilihlah produknya yang berkualitas. Jangan jangan pilih karena sistemnya, jangan. Kalau produknya, kalau sistemnya oke gitu, tapi produknya nggak ada manfaatnya, gimana ceritanya? Nggak bakal bisa jalan, ya. Makanya ketika awal saya mau join di bisnis ini, yang pertama saya perhatikan apa? Produknya bagaimana? Ya, produknya bagaimana? Itu penting sekali. Dan hebatnya teman-teman, kita ini udah pegang produk yang luar biasa sekali. Apa bukti kehebatan produk KFC? Apa buktinya? Saya mau kasih tahu teman-teman. Buktinya adalah gini. Ketika awal AFC keluar produknya, yang pertama produknya apa? SOP 100 plus. Ya. Kemudian kemudian ditambah dengan Utsukushi. Ya, keluar lagi SOP Subarasi. Tahu nggak pertama keluar itu SOP 100 plus, berapa patennya? 3 patennya. Dulu sempat saya bilang begini. Pernah saya tanya ke Pak Pak siapa namanya nih? Ownernya kita, kok lupa. Kok lupa nama ownernya, kita kualat ini kalau begitu. Sampai semangatnya saya teman-teman, sampai lupa namanya, Pak Ernest loh. Saya pernah tanya sama Pak Ernest, saya bilang begini. Ini kan kita sebagai orang awam ya teman-teman ya, sebagai orang awam. Kamu jangan ngomong astaga di situ, Mbak Seri, awas loh ya. Jadi gini, saya ini orang awam gitu kan, maksudnya produk itu udah laku luar biasa loh. Produk kita udah laku luar biasa, udah menghasilkan triliunan. Jangan disuspend. Jangan disuspend, saya lagi semangat ini. Ini produk itu udah menghasilkan triliun, ngapain ganti namanya lagi, ganti boxnya lagi. Ya, itu loh. Kan banyak perusahaan di luar sana teman-teman, udah punya produk yang luar biasa, mana ada mau pergi ganti-ganti lagi. Ngapain mau ganti lagi? Oh, ini tuh udah terbukti kok. Tapi apa dibilang Pak Ernest? Anda mau bertahan, Anda mau bersaing, maka Anda harus berinovasi. Nah, kuncinya di sini teman-teman, inovasi. Nah, kita ini udah berada di perusahaan yang luar biasa, yang punya R&D R&D-nya sudah ada, yang sudah meriset produk itu. Makanya untuk inovasinya luar biasa. Keluar pertama 3 patennya, kemudian naik jadi 4 paten. Kenapa harus ada inovasi teman-teman? Ya juga penyakit juga berinovasi. Makanya juga dibutuhkan inovasi. Utsukushi dulu keluar 3 paten, naik sekarang jadi 8. Maka mau cari produk apa lagi teman-teman? Ya, mau cari produk apa lagi? Nanti akan keluar lagi SOP Subarasi Gold yang patennya tambah lagi. Lah, kita ini udah berada di perusahaan yang tepat. Produknya luar biasa, ya, sistemnya dahsyat gitu. Mau cari apa? Nah, itu semua yang membuat saya semangat teman-teman, yang membuat saya berapi-api, yang membuat saya setiap hari selalu berpikir gimana lagi, apa lagi nih gitu. Nah, ini yang kadang-kadang gampang kita terombang-ambing teman-teman ya. Banyak member-member gampang dipengaruhi. Ada MLM baru dipengaruhi, ada MLM baru dipengaruhi, diajak pindah lagi, Kenapa? Kenapa mereka pindah? Karena dia nggak paham kalau dia sebenarnya itu udah berada di perusahaan yang luar biasa. Dia pikir di sebelah sana, dia pikir di seberang sana itu lebih bagus, padahal dia nggak tahu. Ini lebih bagus. Di tempat kita saat ini tuh udah luar biasa teman-teman. Saya cuma tidak mau terlalu sombong ya kalau selalu presentasi ya teman-teman ya. Saya selalu bilang begini, karena memang juga kita tidak boleh sombong lah, apapun teman-teman ya. Penting juga kita nggak boleh sombong, walaupun kita udah berada di perusahaan yang tempat, sistem yang bagus, produk yang berkualitas, kita juga jangan sombong gitu ya. Kenapa teman-teman? Ingat kata-kata GM kita, di atas langit ada langit gitu lah ya. Jadi ya saya cuma selalu bilang bahwa produk AFC saya sih tidak mengatakan bahwa ini yang terbaik, tapi teman-teman boleh cari produk sehebat AFC gitu. Teman-teman boleh cari perbandingannya di mana gitu ya. Jadi itu semua yang membuat
saya semakin semangat di bisnis ini, teman-teman. Ya, itu semua yang membuat saya semakin semangat setiap hari, semangat gitu. Karena ya kita sudah berada di perusahaan yang luar biasa. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir. Ini udah bosan nih dengar saya bicara nih kalau begini nih. Nah, ya saya percepat aja teman-teman ya supaya Anda tidak bosan. Yang terakhir, ya. Dia ada ruang kasa, ya. Yang terakhir teman-teman, eh tunggu dulu, lihat catatan saya dulu. Lupa catatannya tadi. Yang terakhir. Ih, mana nih orangnya nih? Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah eh, tahu bahwa bisnis ini bisa menjadi solusi dalam hidup kita. Nah, saya cerita lagi pengalaman saya nih teman-teman. Saya jadinya tidak enak mau cerita lagi pengalaman saya. Tadi udah ditegur tuh sama siapa tadi itu. Ya, saya mau bagaimana ya mau cerita ya. Memang pengalaman saya yang saya mau cerita malam hari ini. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau dia komentar lagi tadi tuh ibu itu gimana tadi ya? Jangan cerita pengalaman lah terus gimana nih saya harus cerita. Nah, sementara yang saya mau cerita ini pengalaman saya gimana? Oh, udah keluar ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah hilang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, saya cerita teman-teman. Kalau teman-teman nonton TikTok saya, eh, tahun 2005 itu teman-teman ya. Tahun 2005 itu saya berhenti kerja karena kalkulasi kehidupan gitu ya. Kalkulasi kehidupan. Jadi saya itu udah menghitung apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Ya, apa yang saya inginkan dalam hidup saya. Tentu teman-teman pun juga harusnya tahu apa yang teman-teman inginkan dalam hidupnya. Ya, teman-teman semua pasti tahu apa yang Anda inginkan dalam hidupnya. Jadi saya cerita saya selalu sharingkan tentang kalkulasi kehidupan ini karena itu betul-betul membuat saya jadi semangat gitu loh teman-teman. Ya, di tahun 2005 itu saya ditanya teman saya, kamu tulis apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Saya tulis tuh. Tulis apa yang kau benar-benar inginkan, yang betul-betul kamu inginkan, yang ketika itu tercapai kamu semangat sekali. Tulis gitu. Nah, kalau nonton TikTok saya kemarin, ada di situ tulis tuh ada 5 yang saya inginkan. Dan totalnya yang saya inginkan itu, jadi teman saya suruh tulis dan totalkan berapa yang Anda inginkan, itu ada 800 juta teman-teman. Ini saya ceritakan lagi, semuanya saya sudah pernah bawakan sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ceritain lagi. Ya, sampai orang komentar lagi, nggak apa-apa. Nah, 800 juta itu kalau saya hitung gaji saya dulu, saya cuma bisa simpan 100 juta. Nah, untuk mendapatkan 800 juta, saya butuh 8.000 bulan. 8.000 bulan dibagi lagi 12, dapatnya 666 tahun. Itu 800 juta, teman-teman. Saya butuh 666 tahun. Itu gila, nggak ada. Biar nama saya, kartu keluarga sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada nama pun juga udah lupa semua, sudah orang, Pak. Jadi itu nggak mungkin saya bisa dapatkan gitu loh. Nggak bisa saya dapatkan kalau saya hanya kerja. Makanya satu-satunya pekerjaan yang saya bisa lihat, saya bisa dapatkan impian saya itu adalah MLM. Biar Batu Nisan udah hancur betul itu. Mungkin udah ada kubur di atas kubur dan di atas kubur lagi. Saya mencari cara sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan cara saya. Yang saya bisa dapatkan hanya di MLM. Mungkin ada orang bilang begini, ya kan ada banyak cara lain. Iya, banyak cara lain. Tapi saya mengukur diri saya, yang saya bisa dapat itu hanya melalui MLM. Dan benar saja teman-teman. Kalau dulu 2005 saya membutuhkan 666 tahun untuk mendapatkan 800 juta. Tahun ini 2024 saya bisa mendapatkan 800 juta itu hanya dalam waktu 6 bulan saja. Ya. Jadi coba bayangkan itu teman-teman, 666 tahun. Didiskon jadi 6 bulan. Lah kalau sudah 6 bulan kita dapatkan, lah itu semua yang membuat saya semangat teman-teman. Saya mencari pekerjaan yang lain sesuai dengan kemampuan saya. Nggak ada, kecuali MLM ini. Maka itu yang membuat saya semangat. Diskonnya banyak benar gitu. 665,6 tahun itu diskonnya. Makanya kita jalankan bisnis MLM ini teman-teman.
Banyak tantangannya. Kenapa banyak tantangannya? Yang karena kita diskonnya banyak. Saya kerjakan butuh 666 tahun tapi bisa dapatkan 6 bulan. Woi, betapa banyaknya tuh diskonnya. Makanya banyak tantangannya. Kita juga sharing malam hari ini juga tantangan, teman-teman. Dibilangin lagi tadi nggak usah bahas pribadinya lah, itu juga tantangan. Tapi kan mana mau gue mundur gitu kan, gue hajar terus aja. Ya, biarkan orangnya yang keluar daripada yang keluar. Kalau saya yang keluar nanti nggak dibayar sama Mas Angga itu. Ini soalnya teman-teman sekali memberi training begini kan bayarannya ya 50 juta kan. Pak Angga kayak itu tadi kan ya Pak Angga ya. Nggak nyampe, bukan Ya, 45 bukan Pak? oh 45 ya. Oh iya ya, sorry saya salah ya. Empat Oke lima oke. masuk redeem. Oh iya 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 iya. Maksud gitu. Ya, jadi teman-teman, itu pengalaman saya teman-teman ya. 4 hal tadi. Pertama, kenali apa yang Anda kerjakan. Ya, jangan anggap bahwa pekerjaan ini mungkin pekerjaan kesekian gitu, tapi pahami apa yang Anda kerjakan. Itu yang membuat saya. Kemudian kita udah tahu company profile-nya seperti apa, produknya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan pahami bahwa memang apa yang Anda apa yang Anda kerjakan ini Anda bisa dapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda, apa impian-impian Anda gitu loh teman-teman. Jadi ini 5 hal inilah yang teman-teman yang membuat saya semangat setiap hari. Ya, yang membuat saya walaupun bagaimana tantangannya saya hadapi aja. Sekedar info teman-teman, saat ini saya lagi di Balikpapan. Saya tinggalkan rumah itu dari tanggal 23. Saya tinggalkan rumah dari tanggal 23. Hari ini saya ada di Balikpapan. Ini lagi mau table talk lagi setelah ini teman-teman. Saya lagi di Balikpapan. Saya tinggalkan rumah, tinggalkan anak, tinggalkan istri saya di sana. Ya tapi kan bisa video call kan. Maksudnya bisa telepon istri maksudnya. Ya saya sama istri saya, anak saya. Mau nggak saya tinggal di rumah? Mau dong. Mau nggak saya bermain sama anak saya? Mau dong. Apalagi sama mamanya gitu. Pasti mau sekali teman-teman. Tetapi ya kita menunda semua kesenangan itu untuk apa? Tujuannya kita punya impian. Punya sesuatu yang kita mau capai gitu loh. Menunda kesenangan yang suatu saat nanti kita akan nikmati bersama teman-teman. Ya, nah itu. Jadi mungkin itu aja sharing saya teman-teman ya. Mungkin itu sharing saya teman-teman malam hari ini. Apa sih yang membuat saya semangat itu yang kelima hal tadi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam hari ini teman-teman ada yang teman-teman bisa dapatkan, ada yang teman-teman bisa ambil, ada yang teman-teman bisa terapkan juga. Semoga kita semua mencapai apa impian-impian kita semua di sini teman-teman. Saya doakan yang nonton live ini semua perkembangan timnya semakin dahsyat, semakin luar biasa, rank demi rank dicapai. Adapun yang teman-teman mungkin saja saat ini masih berjuang, masih berusaha, masih belum ada closingnya, masih belum punya tim, sabar teman-teman. Yang saya cuma mau bilang bahwa lakukan aja terus, ya, lakukan aja terus, pasti dapat. Nggak mungkin tidak. Pasti dapat teman-teman. Yang penting Anda mau terus lakukan, mau terus lakukan. Mau bertahan. Ya makanya penting pahami apa yang Anda kerjakan ya. Pahami yang Anda kerjakan. Lihat nih kita udah berada di perusahaan yang tepat. Produk perusahaannya oke, produknya oke, sistemnya oke. Dan saya sendiri teman-teman sudah membuktikan. Yang dulunya impian saya 666 tahun baru saya bisa dapatkan 800 juta. Kini bisa dapatkan 800 juta hanya dalam waktu 1 bulan. Begitu dahsyatnya AFC ini teman-teman. Makanya saya doakan semua teman-teman yang nonton ini pun juga bisa merasakan bisa dapatkan jauh lebih besar lagi. Kita kejar lihat jadikan motivasi member-member yang sudah punya dapat bonus banyak gitu ya. Jadikan, niatkan ya Tuhan kasih saya rasa apa yang mereka sudah rasakan. Izinkan saya juga bisa dapatkan bonus besar ya teman-teman. Pasti kita kerjakan sama-sama, semangat sama-sama setiap hari, maka suatu saat pasti teman-teman pun akan nyampe. Oke teman-teman ya, saya cukup sekian sepertinya Pak Angga. Siap, Mungkin thank you ya Pak. Oke ya teman-teman, itu ya, jadi insight-nya maksudnya hari ini bukan training yang kayak gimana banget, yang bukan harus teman-teman kayak, oh saya harus catat nih Pak Samsu ngomong apa, enggak, ini lebih ke arah dibukakan mindset-nya aja mungkin ya gitu ya, jadi kayak ya
kalau kita udah mulai bosen, kayak tadi Pak Samsu bilang, kalau kita mungkin udah mulai kayak apa ya, namanya orang bosen kan pasti mau lari ke yang lain ya. Maksudnya kayak saya udah bosen nih, apa saya jualan HP aja ya, gitu kan maksudnya ya. Nah ini nih, ini yang harus diperhatiin gini teman-teman, karena nggak usah member AFC ya. Ini saya nggak bilang member AFC doang, tapi semua orang pasti ada yang kayak begitu gitu loh. Ada yang bahkan bukan yang kayak tadinya nggak punya gimana banget aja, yang bosen, yang normal-normal aja nih. Kayak contoh, sebulan udah dapat 50 juta di AFC kita bilang. Dia bisa bosen tuh. Udah nih saya cuma dapat, bukan cuma dapat, saya dapat 50 juta gini-gini aja, hidup saya mau cari yang lain mungkin kan, yang adrenalinnya lebih ini, yang apa. Ya itu pilihan hidup orang-orang lah. Cuman intinya yang tadi Pak Samsu mau sampaikan teman-teman, apa yang harus dilakuin kalau udah mulai bosan. Kenapa? Apa yang harus dipikirin kalau misalkan kita udah mulai bosan? Karena kalau yang saya ingat dari Niko lagi itu pernah bilang, kita harus apa ya? Kita harus jalan yang kayak tadi Pak Samsu juga udah bilang sih, ini kita bukan balapan cepet-cepetan, itu saya setuju. Ini bukan drag race kalau anak-anak mobil bilangnya ya. Ini kita yang kayak F1 gitu loh teman-teman, yang berapa 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 lap gitu kan. Ini kita main main tahan-tahanan, siapa yang lebih tahan. Jadi kalau yang mau main cepet ya bisa juga, kalau bisa cepet tapi itu bisa tahan lama ya udah, apa bisa cepet untuk dicapai dan tahan lama itu oke. Tapi kalau misalkan lama kayak misalkan 2 tahun 3 tahun baru jalan apa, ya itu juga nggak masalah. Kita di sini bukan cara yang cepet-cepetan gitu ya teman-teman ya. Gimana cara Siap. menghadapi haters? Udah tadi yang kalau yang nonton mah aman lah, itu mah udah langsung ada. Itu naik loh, itu naik gimana itu? Kurang yang Ah, birunya kurang, orang nggak lagi inden nggak minum subanya. ah, itu dia. Dan nggak, ini efek udah nggak ketemu istri juga sih mungkin ya. Ah, Iya, iya. iya, iya, Jadi iya, gampang iya. marah. Mohon maaf lah teman-teman ya. Dimaklumin lah ya. Hmm. Oke Iya maklumnya teman-teman. udah mau 1 bulan. Oke deh, thank Iyalah, you ya. mau Saya gimana? tabletop Siap. dulu ya. Thank Dadah. you Pak Samsu. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Thank you udah datang di Zoom hari ini. Sampai jumpa di hari Rabu semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam.